teu acana bade nyungkeun perwakilan anu kelompok cerdas menyampaikan hasil obrolan nu tadi Bu anu ku Ibu ya Ibu saha? Kelompok cerdas teh Ibu saha? Harus temukan di mana ya, di mana melahirkan kakinya. Mumun Tapi anu melahirkan kelompok cerdas Sampai jangan goyang-goyang Mumun begini Ibu ya. Rini. Oh iya. Mama. tadi teh soal nanti Bu ngomong itu soal nanti hasil nu kelompok cerdas diskusikan tadi Bu. oke wong ningali di soal Kabari ngantosan kelompok cerdas kami ibu-ibu aya nu nuju hamil pangitanya tadi dara ninggal hiji dua anu nuju hamil ka ibu-ibu sok marios kehamilanna tara ibu ka posyandu atau napi ka puskesmas terdekat. Alhamdulillah. Kumaha Bu Rini? omongan kelompok cerdas tadi teh gimana ibu hamil harus melahirkan di tenaga medis Bu soalnya upami di tenaga medis tapi aya naon-naon kita kedah di layanan puskesmas layanan medis kenging di Paraji soalnya upami di Paraji mah pilih air pendarahan atau napi naon terus biasa langsung ditangani jangan kedah di medis. Kedua teh soalnya tehnya apakah setelah melahirkan ibu hamil harus periksa kesehatan berapa kali kedah soalnya resiko nama nu langsung beresiko mah setelah melahirkan kami telepat 30 kali hasil diskusi di dieu teh nah eta nu pertama 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan anu kaduana 4 sampai 28 hari Terus Ibu tentang nate teras anu katilumah 29 sampai 42 hari. Masya Allah Ibu Rini ya. Tepuk tangan dulu buat Ibu Rini, ibu-ibu, bapak-bapak. Mana ibu? Saya. Terus Uninya. Nah, tadi sore Ibu Rini kan Puasa tapi- udah ke Oh, itu. posyandu saat tapi puskesmasnya bapak-bapak, ibu-ibu, pamika para jemaah. Salares nate mungkin karena adat atau kebiasaan mungkinnya, tapi sanaos nama pami misalnya lebih baiknya ke posyandu atau napi ke puskesmas karena memang ada tenaga ahlinya gitu. Nah, urang nonton film heulanya Bu, yuk bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu Lilis punten film 1.5. Film itu tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan ya Bu ya. Satu, proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan. 2. Minum lagi kapsul vitamin A warna merah pada hari kedua sesudah melahirkan. 3. Memperoleh pelayanan kesehatan paling tidak 3 kali pada minggu pertama, kedua, dan keenam setelah melahirkan. 4. Memperoleh dan mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari berturut-turut atau sesuai anjuran dari tenaga kesehatan jika menderita kurang darah akibat perdarahan saat melahirkan. 5. Memperoleh konseling perorangan atau kelompok tentang kesehatan khususnya perawatan bayi baru lahir, menyusui eksklusif, dan pemberian MPASI dimulai dari bayi usia 6 bulan. 6. Menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah kehamilan sampai bayi berusia minimal 2 tahun. Empat 40 minggu sudah aku menantimu. Demi kau anakku, hari ini ku tepi sakit dan nyeri.
Dan saat pecahnya ring tangismu, bahagia mengisi relung kalbuku. Mari sini nak, ku dekap erat kamu. Ketika dilahirkan, bayi memiliki naluri untuk mencari sumber kehidupannya. Yang dibutuhkan hanyalah sentuhan kulit antara bayi dan ibunya dalam 1 jam setelah kelahirannya. Penelitian membuktikan, inisiasi dini menyusu dalam 1 jam kelahirannya meningkatkan keselamatan jiwa bayi dan mendorong keberhasilan pemberian ASI selanjutnya. Begitu lahir, bayi cukup dilap hingga bersih dan tanpa dibedong langsung diletakkan di perut atau dada ibunya. Biarkan bayi tengkurap sehingga terjadi sentuhan antar kulit perut atau dada ibu dan bayi. Dan refleks merangkak dan menyusu terjadi 20 hingga 50 menit kemudian. Sentuhan kulit ibu dan bayi akan menjaga suhu tubuh bayi dan menghangatinya saat berusaha mencari puting susu ibu. Sungguh suatu momen yang menakjubkan ketika akhirnya bayi berhasil menemukan sendiri puting ibunya dan mulai menyusu. Dia akan segera mereguk kolostrum yang sangat berharga. Kolostrum atau susu pertama ibu yang berwarna kekuningan mengandung zat-zat penting untuk kekebalan tubuh bayi. Sentuhan mulut bayi dan puting ibu juga merangsang produksi ASI dan melatih bayi menyusu serta mempererat kasih sayang ibu dan belahan hatinya. Sungguh menakjubkan, mendekap dan membiarkan bayi menyusu dalam 1 jam kelahirannya, meningkatkan kelangsungan hidup si bayi. Jadi saat ini saya sudah mulai menerapkan inisiasi dini ini sehingga di hari-hari kemudian saya akan lebih percaya diri dan memberikan dukungan kepada semua ibu hamil di desa saya untuk senantiasa berusaha memberikan ASI-nya pertama kali, terutama untuk menerapkan inisiasi dini. Saat ini itu hanya sedikit sekali masyarakat yang melahirkan tidak dengan bidan. Sehingga ketika semua bidan nanti bisa mendapatkan teori atau ilmu ini, kami optimis untuk program ini bisa berhasil. Pada hari itu saya masih ingat sekali hari pertama di mana di situ ditampilkan inisiasi dini. Subhanallah, ternyata bayi yang baru lahir itu bisa merangkak, bisa mencari puting ibunya. Inilah waktunya kita untuk memberikan hak bayi-bayi atau hak anak-anak mereka untuk mendapatkan ASI. Saya senang sekali menjadi motivator karena saya juga menyesal karena pengalaman saya sendiri yang dulu juga punya anak. Tapi dalam inisiasi dini maupun dalam ASI eksklusif tidak didorong oleh keluarga. Misalnya tadinya saya memberikan ASI itu cara meletakkan pun belum tahu, sehingga saya sekarang menjadi tahu dan termotivasi untuk menjadikan ibu-ibu yang lain itu tidak seperti saya ini. Manfaatnya saya rasakan ini 2 minggu ini, saya bandingin sama anak saya yang pertama itu lain sekali. Lainnya itu dia tidak rewel gitu. Terus untuk faktor ekonomi juga sangat membantu. Karena biasanya anak yang pertama dulu dibantu dengan susu kardus itu. Susu kaleng. Yang pertama kali yang nyuruh inisiasi itu ibu bidan. Saya ingin mencoba dan saya yakin itu bisa gitu. Ternyata bisa. Gitu. Dan manfaatnya itu banyak sekali ya. Saya juga cepat sehat habis melahirkan gitu. Terus bayinya juga sehat.
Perasaan saya ya senang sekali. Orang ya ini pengalaman saya yang pertama. Kayaknya ada gimana perasaan. Namanya anak ya pengen nyusui sendiri ya saya saya pengen nyusuin susu eksklusif sampai 6 bulan. Terus ini menyusui sesering ini tanggal berapa Siapapun dia, dimanapun dia, sejak dia dilahirkan berhak memperoleh inisiasi dini untuk tahap kehidupan selanjutnya. videonya aku ditonton filmnya nah dina film eta teh ngebahas cenah Bu kumaha pami misalna ibu-ibu aya melahirkan kedah di mana sawarna Bu tadi Bu Rini ngajawab kedah di posyandu tenaga puskesmas terdekatnya Bu nya. Nah pami misalna atas melahirkan terus kedah Marios kesehatan aja Bu Pak Jelas Bu. Kedah nah mun kedahnya punya berapa kali saurna anu kedah memperoleh pelayanan kesehatan teh paling tidak 3 kali pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ke-6 setelah melahirkan. Terus ibu-ibu oge kedah memperoleh dan mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari berturut-turut sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan, situs dokter, bidan, atau terapi sanesna. Kami menderita kurang darah akibat perdarahan saat melahirkan. Terus anu salajengna kedah memperoleh konseling perorangan atau napi kelompok tentang kesehatan khususnya perawatan bayi baru lahir, ibu menyusui atau ASI eksklusif selama 6 bulan dan pemberian MPASI dimulai bayi berusia 6 bulan. Nah, terus nu terakhir cenah dina video eta teh menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah kehamilan sampai bayi berusia minimal 2 tahun. Nah, terus melahirkannya di layanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan pelatih Bu. Margi pami misalnya dokter sareng suster sareng bidan itu tuh sudah terlatih, sudah punya sertifikat tersendiri. Supados tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Terus di buku pintar, coba ibu-ibu nyendak buku pintar halaman 5 kami nu enggal mah halaman 16 Bu, tanda bahaya pada persalinan judulna teh. Aya nu gaduh buku pintar ibu-ibu bapak-bapak. Kemarin ada ibu-ibu bapak-bapak. Baru buku halaman 16 kami dina buku pintar nu enggal kami anu kapungkur mah halaman 15. Nah, bada dibaca ku darawai atau napi ku ibu darawai nya punya siap. Tanda bahaya pada persalinan pertama, tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Bahaya Bu eta teh sawarna teh. Teras, air ketuban, keruh dan berbau. Bahaya oge eta teh punya. Teras nu kadua, pendarahan lewat jalan lahir. Pendarahan seueur getih kitu punya. Teras anu katilu, ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Teras ibu tidak kuat mengejen juga ngahujeun gitu nya punya tak kuat gitu. Teras ibu mengalami kejang. Jika muncul salah satu tanda yang tadi Dara sebutin, segera rujuk ke rumah sakit. Jadi pemisahna aya salah satu tanda atau nanti salah 2, salah 3, salah 4, kedah enggal-enggal langsung marios ke puskesmas atau nanti posyandu. Itu Pak. Anu tenaga medis anu ahli. Terus lanjut ke nunya Pak Bu. Da hayong nampilkeun flip chart 1.6 Ibu. Punten.
dibaca kudara dewe nya punya. Nah, judul nate pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Perawatan kesehatan ibu nifas oleh bidan atau dokter dilaksanakan minimal 3 kali sawarna Bu. Saat melahirkan teh minimal perios kesehatan 3 kali. Pertama, 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Janten saat melahirkan 6 jam atau napi 3 hari saat melahirkan. Nah, terus anu kedua, hari keempat sampai 28 hari setelah melahirkan. Anu kedua nanya punya. Nah, terus anu katiluna hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan. Ibu jantan ibu-ibu ge anu hamil teh gaduh tanggung waler kangge marioskeun anu ngalahirkeun teh atos we kitu. Biasana ibu mah setara dipada tapi kumaha. Nah, diingatkan oge ka bapak-bapak ibu-ibu sadayana pamitos melahirkan teh kedah di parios anu minimal 3 kali tadi. Teras anu salajengna jalankan informasi pelayanan kesehatan ibu nifas ada di buku pintar kesehatan dan gizi. Nya tadi Dara jelaskan ya Bu nya. Yang tadi Dara jelaskan teh eta teh kedah di emut bisa diperhatoskeun oge. Nah, di buku pintar halaman 16 kami anu buku pintar anu enggal mah halaman 17. Anu buku pintar anu enggal mah halaman 17 sendiri. Perawatan ibu nifas. Aya saatosna tadi aya salajengna. Udara dibaca we nya punya, dijelaskan maksudnya. Nah, pelayanan kesehatan ibu nifas oleh bidan dan dokter dilaksanakan minimal 3 kali tadi berarti terus dijelaskan ya punya kudara. Terus anu salajengna ieu aya flip chart oge Bu. Anu tadi di video aya IMD teh naon sawarna ibu-ibu bapak-bapak aya nu terang? Masya Allah, berarti masih kene fokusnya bapak-bapak ibu-ibu. Nah, kami misalnya ibu teh atos ngalahirkeun atos babaran. Nah, kedah enggal-enggal melakukan inisiasi menyusui dini. Pertama, teh tadi segera lakukan inisiasi menyusui dini. Terus ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan, anu pertama keluar di ASI ibu melahirkan teh warna teh biasa nama koneng ibu-ibu bapak-bapak. Kantos saja nih ibu-ibu bapak-bapak anu tos gaduh murang kali ninggal air anu berwarna kekuningan eta namina teh kolostrum. Kantos saja nih ibu-ibu bapak-bapak. Biasa nama ibu-ibu nu terang banyak bapak-bapak nama da paling tos ngadana atos gitu biasana. Tah eta teh namina teh kolostrum ibu-ibu. Kolostrum eta teh mengandung zat kekebalan tubuh. Nah eta teh kedah langsung diberikan kepada bayi. Teh kenging dipicieun ibu-ibunya kepada ka bayi teh bakal anu tadi ku ieu dokter dijelaskan saya eta teh kangge bayi sawarna mah gitu. Kalau dokter namanya Hanes saudara. Saudara mah Hanes dokter. Teras anu katilu berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan. Janten ibu-ibu anu tos ngalahirkeun anu tos babaran enggal-enggal memberikan ASI ka murang kali teh sampai berusia 6 bulan ASI efusif. Teras anu kaopat, ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, sareng buah-buahan gitu. Anu tadi anu sasi kamari atos dijelaskeunnya ibu-ibunya satana naon eta protein hewani, protein nabati, sayur, karbohidrat dijelaskeun. Terus teh ibu-ibu bapak-bapak uninga keneh perkawis eta. Nah, siap. Teras anu terakhirnya ibu-ibu bapak-bapak
kebutuhan air minum ibu menyusui adalah 12 sampai 14 gelas sehari. Janten bapak-bapak oke kedah ngemutan ka ibu-ibu anu kantos melahirkan teh kedah seueur-eueut nanti 12 sampai 14 gelas sehari gitu. Ibu-ibu bapak-bapak baru juga. Nah, sakitu we atuh tidak ramanya ibu-ibu bapak-bapak punten bilih aya picarioseun dada anu kirang merenah kana mana punten ya ibu-ibu bapak-bapak bilih aya picarioseun dada ge anu so tahu teu hanes dada mah di dieu hanes guru ibu-ibu hanes murid sanes di mah kita belajar sasarangan kitu nya punya. Hatur nuhun ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.